yang penting mengalir. Oleh rokokan. Oleh santai. Oke. Ini to. Piye iki carane nganggo? Carane nganggo piye? Di sampai itu. Piye? Ini lho. Ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. di sini bersama Gus Aan, yaitu penerus dari almarhum Kiai Ali ini yang berada di Desa Sokosari. Oke, kami ingin mengulas tentang perkembangan pondoknya Gus Aan. Oke, ini dengan Gus Aan. Mana Gus? Apa itu perjalanan dari pondok ini dulu, Gus? Oke, terima kasih. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih sahabat kita dari media yang telah berkunjung di Pondok Pesantren Al-Hikmah Sokosari Soko Tuban terkait yang namanya perkembangan daripada pondok pesantren ini. Pondok pesantren ini didirikan daripada Romo Kiai Muhammad Ali Mufti Hasyim, di mana Romo Kiai Muhammad Ali Mufti Hasyim ini meneruskan daripada jejak dari Romo beliau, yakni Kiai Haji Nur Hasyim bin Muhammad Matrawi, di mana beliau juga mempunyai pondok pesantren. Tetapi dengan berjalannya waktu, Mbah Yai mendirikan pondok ini di tahun 2006. Nah, di tahun 2006 itu Mbah Yai sendiri bergelut dengan yang namanya menetap di Sokosari, di selatan pasar Soko Tuban. Nah, dinamai dengan yayasannya yang bernama Hikmatun Beligo, hikmah yang tersampaikan. Maksudnya adalah ilmu-ilmu yang disampaikan kepada yang namanya para tholaqul ilmi melalui daripada tinggalan para pendahulu. Seperti itu sahabat kita, sahabat dari media. Nah, ilmu apa? Ilmu yang bersifat dunia dan ilmu yang bersifat akhirat. Jadi bidini wa dunya wa akhirat. Nah, maksudnya apa? Agamanya di situ boleh, dunianya juga boleh. Karena man aradal dunya fa alaihi bil ilm, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm, wa man aradal ma fa alaihi bil ilm. Jadi orang yang berkehendak dengan dunianya bukan dengan menggunakan ilmunya, orang yang berkehendak dengan akhiratnya juga menggunakan ilmunya, orang yang berkehendak dengan duanya juga menggunakan ilmunya, yakni akhirat dan juga dunia itu dengan ilmu. Makanya yayasan ini dinamai Yayasan Hikmatun Bali, hikmah yang tersampaikan. Jadi santri-santri di sini juga diajari umum, juga diajari akhirat. Jadi umum dunianya boleh, akhiratnya juga
boleh. Selamat kedua, nah, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maksudnya seperti itu. Dengan pondok pesantren Al-Hikmah itu sendiri, nama pondok pesantrennya. Nah, berkembangnya sampai sekarang ini mempunyai yang namanya cerita yang sangat panjang. Nah, ceritanya panjang, mulai dari mempunyai lembaga pondok pesantren, mulai yang namanya mempunyai lembaga yang namanya Diniyah Ula, Diniyah Wusto, sampai yang namanya mempunyai lembaga SMP plus NU 02 Al-Hikmah dan juga SMK Al-Hikmah. Di situ adalah bentuk daripada pengabdian kiai kepada bangsanya lewat agamanya, kepada yang namanya kita semuanya anak bangsa negara Indonesia, sehingga kita menjadi yang namanya maju secara apa? Secara yang namanya kafah, sempurnanya apa? Di bidang yang namanya dunia kita bisa berekspresi, dan di bidang akhirat kita juga menganut para pendahulu, sehingga kita bisa selamat nanti ketika kita menghadap kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Perjalanannya itu mulai tahun berapa? Yaitu tadi dari tahun 2006. Pasang surutnya sangat yang namanya banyak, yang namanya apa? Ceritanya itu seperti apa? Beliau sudah meninggal dan dimakamkan bersama ayahanda di belakang Koramil, Kecamatan Sopo. Nah, di situ ada makom Bunyai Muti Hasim dan juga makam Mbah Nur Hasim, juga makam Mbah Kiai Muhammad Ali Mufti Nur Hasim. Seperti itu. Dan pendirian dari yayasan mulai TPG atau sekolah umum itu sejak tahun berapa? Untuk TPG dimulai daripada tahun 2006, Diniyah juga 2006, sedangkan yang namanya lembaga SMP plus NU 02 Al-Hikmah itu dimulai dari tahun 2015, sedangkan SMK Al-Hikmah dimulai dari tahun 2018. Panjang sekali. Dan itu mempunyai yang namanya pasang surut cerita, di mana ada sedihnya, ada bahagianya juga. Itu adalah bumbu di mana menjadikan kita itu sebagai seorang yang namanya Khalifatullah fil ard, yakni orang yang disuruh menjaga di bumi ini untuk yang namanya kedewasaan kita dalam menghadapi seseorang, sabar, dan juga bagaimana kita itu bisa menjadikan diri kita itu lebih yang namanya memahami orang lain, yakni ngerteni wong lah kuwi sing tak angel. Kayak ngono Mas. Sahabat amal. Sekarang apakah dari SMK sampai Sanawiyah itu udah berapa murid? Alumni dan juga santri di sini ada sekitar, kalau di total itu ada seribuan daripada santri dan alumni. Juga yang namanya kita itu mempunyai majelis taklim juga, majelis taklim Ahad Kliwon, majelis taklim Ahad Paing yang ada di Menilo itu, dan juga yang namanya majelis Kemis Wage.
Jumat Wage yang ada di Musola Miftatul Rohmah, Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Jogja. Seperti itu Mas. Berarti itu dihadiri Ustadz dari Kecamatan Soko atau ada yang dari luar? Dari mana saja, karena itu untuk umum. Iya, untuk umum. Untuk kita, di mana kita itu bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para utusannya. Seperti itu. Kita mengkaji kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning tinggalan para pendahulu. Seperti itu. Jadi perjalanannya sangat panjang juga. Iya, panjang. Lika-likunya dari problem semuanya sangat panjang. Sangat panjang. Ya alhamdulillah yang tujuan dari yang akan datang itu ya kan punya unek-unek untuk jenjang selanjutnya itu misi dan misi dari Pondok Al-Hikmah ini itu seperti apa, Gus? Ya, visi dan misinya adalah mencetak generasi penerus. Seperti itu, mencetak generasi penerus yang paham daripada dunia dan akhirat yang diilmui. Nah, ketika dunia dan akhirat diilmui, maka akan mendapatkan sesuatu yang namanya kebahagiaan. Kita akan menjadi selamat, seperti itu. Nah, dari visi dan misi yang seperti itu, maka kita akan yang namanya nanti secara keekonomian kita juga mempunyai yang namanya bisnis itu untuk dunianya. Secara akhirat kita juga mengarah ke kajian-kajian kitab untuk mengarahkan santri-santri kita untuk lebih dekat kepada para Tuhannya, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para utusannya, seperti itu. Apakah di dalam pondok ini ada kemandirian dari pesantren? Ada. Ada. Contohnya adalah pondok sini mempunyai yang namanya kambing, juga mempunyai yang namanya bisnis kopi, juga mempunyai yang namanya bisnis sabun cuci, juga yang mempunyai yang namanya bisnis jualan bensin. Seperti itu banyak sekali, banyak untuk mendidik yang namanya anak didik kita, santri-santri kita. Termasuk ini juga ya, produknya ya. Produknya ya. Nah inilah sahabat sedulur Kang Momon, inilah produk dari pesantren Al-Hikmah. Mungkin dari sahabat-sahabat pecinta kopi ini bisa didapatkan di sini juga ya. Oh, berarti kopi lelet ya. Agunan kopinya. Ya, semoga berkah ya sahabat-sahabat. Silakan yang ingin pecinta kopi silakan untuk mencoba. Gitu. Selain dari badan kemandirian pesantren itu ada juga kajian-kajian yang lain yang dilakukan keliling hanya seperti tadi kajian yang dilakukan, ada kajian Ahad Paing, ada kajian yang namanya Ahad Kliwon, ada yang namanya kajian yang namanya Jumat Wage. Juga ada yang namanya khutbah keliling di seluruh kecamatan Soko. Seperti itu sahabat. Untuk yang namanya kajian yang khusus dilakukan pada para santri itu adalah kajian kitab yang berbasis klasik, yakni kitab-kitab tinggalan para pendahulu. Ada kitab yang namanya fikih, ada kitab yang namanya usulul fikih, ada kitab yang namanya nahwu, ada kitab yang namanya shorof, seperti pondok-pondok pesantren lainnya. Seperti itu sahabat. Juga kitabnya itu ada tingkatan-tingkatannya sesuai
sesuai yang keinginan daripada santri seperti itu. Nanti ada juga di sini yang namanya tahfidzul Quran juga ada dengan ilmu-ilmunya. Jadi di sini itu lengkap insya Allah. Untuk yang ingin mempelajari ilmu-ilmu akhirat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu saja. Ya, itulah sahabat-sahabat sekelumi tentang perjalanan dari Pondok Pesantren Al-Hikmah yang berada di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jalan Bengawan Solo. Ya. Jalan Bengawan Solo yang diteruskan oleh beliaunya yaitu perusahaan. Dan jangan lupa ya sahabat-sahabat, untuk perkembangan channel ini kita nantinya hasilnya kita gunakan untuk kesamaan untuk sosial, fokusnya buat dari yatim piatu dan untuk pembangunan dari pesantren-pesantren yang lain. Kita di sini cuma hanya untuk berharap ridho Allah, dan barang siapa seseorang yang mengutamakan agamanya Allah, insya Allah akan memberikan layanan yang lebih pada umatnya gitu. Dan jangan lupa mohon subscribe, like, komen, dan share sahabat-sahabat. Oke, kita nantinya akan berlanjut lagi dengan cerita-cerita yang lain, dengan cerita klasik dari perjalanan Pondok Pesantren Al-Hikmah ini, dan mohon dukungannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Oke, terima kasih.